Saya tanya dulu, siapa yang dari IPS SMA? IPS semua. Oh, bagus. Hah? Kenapa? Hah? Ini apa dengar? SMK? IPS? Oke. Artinya kalau IPS tidak asing lagi dengan sosiologi. Ya, sudah pernah tahu tentang sosiologi, walaupun baru kulit-kulit luar, ya, cuma DP kulit luar belajar akan. Nah, di sini kita belajar sampai ke akar-akarnya, kupas tuntas tentang sosiologi. Nah, mata kuliah kita sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari, untuk hari ini tidak bisa dilepaskan dari sosiologi. Yaitu kita belajar tentang dasar dan konsep ilmu sosial. Kalau kurikulum sebelumnya kita pakai pengantar ilmu sosial. Nah, di sosiologi ada nanti pengantar sosiologi ada. Benar Singal kalau tidak salah itu. Pengantar sosiologi. Nah, antara sosiologi dan ilmu sosial itu hal bagai mata uang, ya, mau saya katakan dua sisi, tapi sisinya yang sama. Sisinya yang sama. Mengapa? Dalam perkembangan awal sosiologi itu dimulai dari ilmu sosial. Kemudian disempurnakan oleh Emil Durkheim yang mengatakan ini adalah sosiologi. Ya. Sekarang kita belajar tentang dasar dan konsep ilmu sosial. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Bagaimana sejarah lahirnya sosiologi atau ilmu sosial itu. Jadi sebenarnya pada pertama dia lahir tidak disebutkan sosiologi tetapi ilmu sosial. Nah, ini dilihat dari filsafat, ya, dari perkembangan filsafat, mulai dari filsafat, ilmu filsafat, kemudian muncul filsafat ilmu alam, lalu sesudah itu muncul filsafat sosial. Ini semua adalah cikal bakal. Ilmu filsafat ini lahirnya ilmu-ilmu di atas bumi ini. Apakah itu ilmu alam, ilmu sosial, atau humaniora. Semua akarnya adalah filsafat. Dalam perkembangan sosiologi atau ilmu sosial, itu permulaan abad 19 atau akhir abad ke-18. Ya. Jadi perkembangan filsafat itu sebenarnya awal abad 19, tapi dia mulai muncul dari akhir abad ke-18. Nah, ini muncul dari seorang
ahli fisika. Ya, seorang ahli fisika. Pernah dengar nama Auguste Comte di SMA? Pernah kan? Jadi kalau guru Anda sarjana sosiologi, pasti dia tahu. Kalau bukan sarjana sosiologi, tidak pernah dengar nama ini. Kalau dia dari guru Anda sarjana sosiologi, pasti familiar dengan nama Auguste Comte. Di sosiologi nanti kita akan belajar Auguste Comte ini. Nah, itu yang pertama. Seorang ahli filsafat ilmu alam yang pertama kali melahirkan atau menemukan tentang ilmu sosial. Nah, itu bisa dibaca dalam bukunya The Course of Positive Philosophy yang diterbitkan 2 kali, 1830 dan 1842. Nah, di dalam buku itu, dari tulisannya, buku filsafat ya, The Course of Positive Philosophy, di situ dia ada bagian yang menyebutkan tentang sosial fisik atau fisika sosial. Mengapa dia menyebutkan fisika sosial? Karena Auguste Comte itu latar belakangnya dari ilmu fisika. Latar belakangnya dari ilmu fisika. Maka dia menyebutnya fisika sosial. Apa sebabnya? Atau mengapa Auguste Comte itu mengatakan fisika sosial? Nah, ini dimulai daripada hasil pengamatannya dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat, ya, di mana dia melihat hubungan antar individu dengan kelompok dengan kelompok itu ada dalam sejenis teori fisika yang namanya teori kohesi. Ada daya tarik atau tarik-menarik. Saya kalau contoh dalam fisika tentang kohesi itu, misalnya contoh ada benda magnet, ya, dihadapkan dengan besi yang lain pasti ada daya tarik. Atau juga ada dalam teori fisika namanya adesi, ya, adesi. Jadi kohesi, adesi, itu semua adalah teori fisika. Misalnya lampu botol, ya, taruh minyak, dipasang sumbu, ya, minyaknya naik, kan, ikuti jalur, pasang dia menyala. Nah, dalam teori fisika itu lihat tadi, mengapa manusia itu bisa hidup, ya kan? Mengapa manusia yang satu dengan manusia yang satu ada saling berhubungan? Ada apa? Nah, di sini disebut dengan daya tarik. Adanya satu daya tarik. Ada gaya di dalamnya. Ada gaya. Nah, daya tarik atau gaya inilah dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, itu disebutnya dengan interaksi. Ya, interaksi. Itu dasar. Ya, dasar daripada Auguste Comte itu menyatakan bahwa itulah yang kita sebut dengan fisika sosial. Antar individu itu ada daya,
ada daya tarik. Ya. Daya tariknya itu apa? Kebutuhan. Ada kebutuhan. Apakah kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani? Di situ. Kemudian, tapi apakah pada waktu ini sudah disebut dengan ilmu sosial? Itu belum. Ya, belum. Dalam perkembangan berikutnya, Auguste Comte itu melihat perkembangan manusia itu ada dalam 3 tahap. Ya, 3 tahap. Yang disebutnya dengan teori 3 tahap. Tahap pertama disebutnya sebagai tahap religi, baru tahap metafisika, kemudian tahap positivis. Nah, itu yang Anda pelajari kita belajar khusus nanti di semester 3 tentang Auguste Comte. Ya, kita belajar khusus Auguste Comte di semester 3. Ya. Nah, kalau pandangan pendapat dari Auguste Comte itu mau dikatakan sebagai sebuah ilmu, ya, sains, maka dia harus memiliki dasar-dasar saintifik. Harus ada dasar-dasar saintifiknya. Dasar-dasar saintifik itu akan disebutkan sebagai sebuah sains, ya, ilmu. Salah satu dasarnya adalah dia punya metodologi. Ya. Dia harus punya metodologi. Dia harus ada objek. Objeknya jelas, manusia. Metodologi ini mau pakai metodologi yang mana? Karena Auguste Comte itu adalah orang fisika, maka dia meminjam pendekatan metodologi ilmu alam. Ya. Menggunakan pendekatan metodologi ilmu alam. Atau yang sekarang dikenal dengan namanya metode penelitian kuantitatif. Ya. Metode penelitian kuantitatif itu punyanya ilmu alam. Ya. Ilmu fisika, kimia, biologi. Ya. Nah, tadi itu digunakan prosedur cara-cara penelitian ilmu alam itu yang digunakan mula-mula. Jadi prosedur metodologi ilmu alam itu yang mula-mula digunakan dalam proses pengembangan ilmu-ilmu sosial. Bagaimana metodologinya itu ilmu alam? Kita belajar nanti semester 2. Ya, di pengantar metode penelitian. Semester 2 kita belajar situ. Nanti ada 2 kita bagi, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian mulai semester 4 secara khusus dipelajari kualitatif, semester 5 secara khusus mempelajari kuantitatif. Jadi itu dipakai dulu, pendekatan ilmu alam. Nah, tetapi dalam perkembangan berikutnya, Emil Durkheim ini orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi. Dan
Jadi orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi itu bersumber dari sebuah jurnal yang ditulisnya. Dia beri judul The Sociology. Itu Emil Durkheim. Maka Emil Durkheim ini berusaha untuk meninggalkan prosedur ilmu alam. Ya. Jadi Emil Durkheim orang yang pertama kali atau yang pertama-tama meninggalkan prosedur ilmu alam. Itu. Kemudian berikutnya diperkuat oleh Max Weber dan keluar buku metodologinya disebut dengan Verstehen. Ya, Verstehen. Apa alasan Durkheim meninggalkan ilmu alam? Objek ilmiah antara ilmu alam dan ilmu sosial itu berbeda. Jauh. Ya, jauh. Berbeda. Jadi, objek ilmiah antara ilmu sosial dan ilmu alam itu jauh berbeda. Yang sama objek ilmu alam dan ilmu sosial itu adalah biologi. Biologi itu salah satu objek kajiannya adalah manusia. Ya, manusia. Tetapi yang dia pelajari bukan manusia yang berinteraksi. Bukan manusia yang berbudaya. Tetapi mempelajari manusia dalam bentuk fisik. Ya, dia pelajari mata, telinga, seterusnya. Makan. Ya, dia kalau makan adalah pencernaan yang dia pelajari, bukan soal makan. Ya kan? Kalau ilmu sosial, kalau dia pelajari tentang makan dari manusia itu, bukan soal pencernaan. Bagaimana manusia dapat makan? Beda kan? Beda, jadi objek makan antara manusia dalam pandangan biologi dan pandangan ilmu sosial. Makan itu adalah, kalau dalam biologi adalah untuk pertumbuhan fisik, bagaimana dicerna, vitamin apa yang masuk, ya. Berapa karbohidrat, berapa dan segala semacamnya. Tetapi kalau sosiologi, ilmu khususnya dalam ilmu sosial, mempelajari makan itu bukan soal dia tumbuh kembang, bukan. Tapi bagaimana cara manusia itu dapat makan. Jadi bagaimana cara manusia itu dapat makan. Sama enggak antara biologi ilmu alam dengan ilmu sosial? Beda kan? Jauh. Ya. Biologi tidak pernah mempelajari ya, apa yang dihasilkan oleh manusia, tidak. Tetapi ilmu sosial dia mempelajari apa yang dihasilkan oleh manusia. Itulah yang disebut dengan kebudayaan. Disebut dengan kebudayaan. Bagaimana kebudayaan itu nanti baca lagi bukunya Durkheim. Dan kebudayaan. Dari situ sudah bisa kita lihat perbedaannya. Ya. Artinya bahwa ilmu alam itu mempelajari manusia dari segi fisik, sementara ilmu sosial itu mempelajari manusia dari segi psikis. Ya, dari segi psikis. Jadi fisik, psikis. Beda. Itu alasan pertama. Mengapa Durkheim meninggalkan ilmu alam?
Yang kedua, manusia punya kejadian sosial, walaupun banyak persamaan dengan makhluk lain, sebagai kajian ilmu alam, tetapi tetap mempunyai karakter pembeda yang sangat signifikan. Jadi ada karakter pembeda. Saya mau contohkan jenis mamalia yang mirip manusia. Kera. Ya, kera. Kera itu mirip manusia. Dalam teori antropologi, di situ disebutkan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari kera. Ya kan? Berasal dari kera. Apa betul atau tidak? Nah, itu harus dibuktikan secara ilmiah. Oke. Saya mau contohkan saja di situ. Dari segi kebutuhan biologis, manusia dan kera sama. Melahirkan anak, manusia juga melahirkan anak. Ya kan? Manusia menyusui anak, kera juga menyusui anak. Pertanyaannya, apakah kera melakukan yang sama dengan manusia itu didasarkan pada akal atau naluri? Jadi didasarkan pada akal atau naluri, artinya menggunakan otak. Kera melakukan semua itu berdasarkan naluri. Ya, berdasarkan naluri. Tetapi manusia melakukan itu berdasarkan akalnya. Berdasarkan akal. Manusia modern sekarang banyak yang tidak mau menyusui anaknya lagi. Ya kan? Justru diserahkan kepada sapi-sapi. Mudah-mudahan di sini tidak ada anak sapi. Ya. Siapa yang dari kecil tidak pernah meneteh pada mamanya, ibunya, berarti dia manusia sapi. Ya kan? Kalau dia masih meneteh, ya batoto, itu ya manusia. Beda, ya? Oke. Jadi itu pada kedua, karakter. Ya. Jadi karakter itu didasarkan satu oleh karena naluri, insting, satu oleh karena akal. Kera makan pisang. Manusia makan pisang. Tetapi kera tidak tahu tanam pisang. Manusia tahu tanam pisang. Itu juga contoh yang kedua membedakannya. Ya kan? Jadi jangan heran kalau ada orang yang malah disebut dia monyet ngana. Monyet itu cuma tahu pancuri pisang, pancuri jagung. Dia suka makan jagung, tapi dia tahu tanam. Bahasa kasarnya kalau orang mana bilang binatang ngana. Jadi kalau suka tidak disebutkan seperti itu, lakukanlah segala sesuatu dengan menggunakan akal. Dari sistem struktur saraf, antara kera dan manusia itu tidak sama. Ya. Otak kecil, kera itu sangat kecil. Tapi manusia, dia hanya besar di otak kepala besar. Tapi otak kecilnya kecil. Sehingga saraf-sarafnya
juga tidak sebanyak saraf yang dimiliki oleh manusia. Ya, tidak sebanyak itu. Itu alasan kedua. Ya. Alasan kedua, Durkheim meninggalkan pendekatan ilmu alam. Alasan ketiga, manusia adalah makhluk berkesadaran dan manusia hidup bermasyarakat. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Apakah itu kesadaran individual atau kesadaran komunal? Kesadaran bersama yang kita sebut dengan kebudayaan. Beda dengan jenis-jenis mamalia lain. Ya. Tidak punya kesadaran. Ya, tidak punya kesadaran. Hidup berkelompok, oke, berkelompok. Tapi apakah pengelompokan itu atas kesadaran atau hanya karena naluri tadi? Karena satu jenis, ini kelompok sapi, ini kelompok ayam, ini kelompok bebek, ini kelompok kambing. Ya. Ini kelompok monyet juga beda jenis, dia berkelompok sendiri-sendiri. Ya. Jadi dia beda jenis, akan berkelompok sendiri-sendiri. Kalau bertemu mereka berkelahi. Sekarang manusia yang hidup bermasyarakat, kita bisa hidup berkelompok, tetapi tidak pernah berkelahi. Untuk di kelas ini, coba yang minahasa angkat tangan. Angkat tangan. Oh, 2 orang. Yang bolmong ada? 1 bolmong. Bolmong Gondoraya ya? Bolmong Gondoraya. Ada? Cuma 1 ya? Oke. Sitaro? Ada Sitaro? Tidak ada. Sangihe? Tidak ada. Talaut? 1. Yang lain dari mana? Hah? Apa? Ya minahasa dong. Mitra. Ya minahasa. Bukan minahasa ini, bukan dalam artian administrasi. Ada minahasa dalam artian pengelompokan kebudayaan. Coba angkat tangan ulang yang minahasa. Mau sampai Bitu, Manado. Ternyata banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang sana dari mana? Coba bukan. Hah? Toraja. Manado yang minahasa juga. Manado, itu Bitung, Manado, Minsel, Minahasa, Mitra, Minut, itu Minahasa semua. Itu ada di tanah Minahasa. Mana? Hah? Sumatera Utara. Mana? Hah? Apa? Hah? Sitaro? Minsel ya Minahasa. Oke. Hah? Padang. Ya, Sumatera Barat. Kalau saya Minahasa. Walaupun aslinya bukan Minahasa, tapi saya sudah lama Minahasa. KTP saya Minahasa. Saya Minahasa. Ya. Kita tahu kalau sudah rubah KTP belum. Ya, kalau dia asalnya Padang. Nah, kita ini berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Bisa jadi satu. Ini disebut dengan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat. Jadi
Tidak, kehidupan bermasyarakat itu tidak melihat perbedaan asal usul. Jadi tidak melihat perbedaan asal usul. Kalau pepatah orang Minang mengatakan, di mana kaki bertumpu, di situ langit dijunjung. Jadi di mana dia ada, dia akan ikuti budaya di situ. Walaupun di mana-mana tetap makan rumah makan Minang. Ya, nah, jadi kalau jenis mamalia, hewan, itu berkelompok tetapi bukan karena kesadaran, tetapi oleh karena insting, sejenis. Ya. Kalau ketemu jenis binatang lain, maka mereka akan berkelahi. Manusia tidak. Ya, manusia tidak. Mengapa? Itu karena ada kebutuhan, ada daya tarik. Ya. Yang paling kunci itu adalah makan akal dan berkebudayaan. Nah, di situ intinya. Yang berikutnya adalah manusia tidak ansih terhadap dirinya sendiri. Tetapi memerlukan pula pemahaman terhadap masyarakat dan kebudayaan. Manusia itu tidak pernah kaku, tidak pernah risih dengan tubuhnya. Kecuali orang yang baru mulai puber. Ya kan? Sedikit kaca. Itu dia memang ansih dia. Ya. Tidak percaya diri. Manusia tidak. Dia mengenal dirinya. Tetapi dia membutuhkan orang lain. Untuk lebih mengenal dirinya, dia harus membutuhkan orang lain. Siapakah saya ini? Maka yang bisa menjelaskan siapakah saya, bukan saya, tetapi orang lain. Bisa mengerti ya? Jadi saya paham, saya tahu diri saya, jika saya dijelaskan oleh orang lain. Dan juga oleh karena pemahaman kita terhadap budaya kita. Anda tahu Anda orang Minahasa. Kenapa? Karena budaya. Anda tahu ada Anda Talaut karena budaya. Anda tahu Anda dari Toraja karena budaya. Jadi pemahaman tentang, walaupun kita itu tidak ansih, tidak isi dengan diri sendiri, tetapi kita bisa lebih memahami hidup ini daripada masyarakat kita, lingkungan kita, kebudayaan kita. Ya. Sehingga kalau Anda kemana-mana, Anda dari mana? Dari Minahasa. Tanya Bu Siti dari mana? Dari Minang. Karena budaya. Jadi karena budaya. Tapi kalau sampai di Sumatera Barat, tanya Bu Siti dari mana? Dari Pasaman. Ya. Dia lebih kecil lagi. Ya. Kalau di Pasaman di mana? Dia sebut lagi kampungnya. Jadi semakin pergaulan semakin luas, identitas bersama itu yang makin muncul. Ya, makin muncul.
Misalnya tadi saya tanya, oh mana orang Minahasa? Cuma 2 orang. Padahal dimaksud Minahasa di sini adalah orang yang tinggal di tanah Minahasa. Termasuk Manado, Bitung itu adalah tanah Minahasa. Jadi saya keluar, tapi kalau di daerah ini tanya kan dari mana? Minsel, kan dari mana? Minut, kan dari mana? Kan? Gitu. Nah, yang berikutnya. Yang diwanti-wanti oleh Emil Durkheim adalah kita sangat salah dalam aliran ilmu sosial jika mengikuti prosedur ilmu alam untuk melakukan suatu generalisasi. Ya, generalisasi. Tadi Minahasa, saya contoh ya. Minahasa ada Tolour, Tonsawang, Tontemboan, ya, Bantik, ada Tonsea, ada 7, ya, 7 subetnis Minahasa. Sementara dari 7 subetnis ini ada perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah bahasa. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa Tolour, bahasa Tonsea, bahasa Tontemboan, ya, bahasa Tonsawang, bahasa Bantik, apalagi Tombatu, ya, Tombatu apa itu namanya? Hah? Jadi ada 7, pokoknya ada 7. Beda. Dari 7 ini, subetnis ini, kalau saya mau mengatakan bahwa semua orang yang tadi saya sebutkan, yang tinggal di tanah Minahasa itu sama, itu salah. Jadi satu kekeliruan kalau saya mengatakan bahwa dari 7 subetnis Minahasa ini sama. Mengapa? Itu saya generalisasi. Generalisasinya itu Minahasa. Ya, generalisasinya Minahasa. Yang dimaksud oleh Emil Durkheim di sini adalah menggunakan prinsip-prinsip ilmu alam itu misalnya dalam metode penelitian kuantitatif itu menggunakan statistika. Ada yang disebut dengan populasi. Dari suatu populasi kita tarik sampel. Contoh. Ya contoh sampel ini yang kita teliti. Ya, kita teliti. Baru hasilnya ada syarat-syarat tertentu antara lain persyaratan itu harus melakukan homogenisasi. Ya, homogen. Supaya ini sama. Kalau sudah itu hasilnya nanti dari yang saya teliti ini, misalnya saya ambil sampel, karena di Manado itu semua subetnis ada. Ya, semua subetnis. Lalu saya mengatakan, saya ambil sampel kota Manado. Saya tidak mau lihat dia dari Minsel, Tonsea, Tolour, Tonsawang, Tontemboan. Saya tidak lihat dari situ. Pokoknya saya sebut Minahasa. Hasilnya saya mengatakan bahwa semua orang yang ada di tanah Minahasa ini sama. Itu namanya generalisasi. Durkheim mengatakan itu salah besar. Ya, salah besar.
Dari sisi bahasa saja sudah beda. Ya, beda. Nah, artinya pasti ada karakter pembeda antara tonsea, tolour, tontemboan. Ada karakter pembeda. Orang tonsea seperti ini, orang tolour seperti ini, orang tontemboan seperti ini, orang tonsawang seperti ini. Maka menurut Ibn Durkheim, kalau tonsea teliti sendiri oleh tonsea, ya, kita sebut. Kalau ada yang sama, oke. Dalam penelitian ilmu sosial disebut dengan kita mencari unsur-unsur yang sama. Ya, kita cari unsur-unsur yang sama. Tetapi bukan menyamakan. Prosedur ilmu alam itu harus sama dengan. Tapi dalam ilmu sosial tidak ada istilah sama dengan. Tidak bisa. Saya kasih contoh gini. Siapa yang punya saudara kembar? Atau ada yang kembar di sini? Tidak ada? Ada punya saudara kembar? Saudara jauh atau saudara dekat? Ada kenalan kembar? Ada? Ada. Coba perhatikan, bayangkan mereka berdua. Ada beda enggak? Hah? Ada. Pasti ada. Yang paling praktis kita mau tanya, semua ada cewek, ada cowok toh? Nah, apakah kalau dua orang, ya kalau mereka itu pilih pacar, pernahkah mereka memilih pacar yang sama? Hah? Tidak. Ya. Walaupun Anda katakan seperti pinang dibelah dua. Ya, seperti pinang dibelah dua. Fisiknya sama, kemana-mana sama, rambutnya sama, sulit mau dibedakan. Tapi apakah mereka pernah memilih pacar yang sama? Kalau dia dua-dua cewek. Atau dua-dua cowok. Tidak pernah kan? Disitulah kita tidak bisa melakukan generalisasi. Antar individu yang kembar, yang lahir ke dunia hanya dibedakan detik atau menit, itu saja sudah tidak sama. Artinya bahwa kalau kita mau menyatakan sesuatu itu harus pada hal yang satu itu. Tidak boleh disama-samakan dengan di sana. Saya dalam kakak-kakak tingkat kamu, kalau ajukan proposal mulai cerita. Misalnya dia cerita tentang apa? Yang gampang-gampang, pembangunan. Pembangunan itu adalah begini, diputar sana seluruh dunia, diseputar sampai Indonesia. Apa hubungannya? Sedangkan dia peneliti pada DP kampung. Ya, jauh. Pembangunan di Jakarta yang kasih boleh kasih sama dengan DP kampung. Beda jauh. Jadi kalau kamu mau teliti pembangunan di kampung A, ya ceritakanlah pembangunan di kampung A. Apa masalahnya yang ada di situ. Tetapi kalau kita menggunakan kata pembangunan dalam konsep ilmu alam, kita boleh lakukan generalisasi. Itu prinsip ilmu alam. Ya. Dalam ilmu sosial tidak bisa. Beda-beda. Itulah sebabnya ada daerah yang cukup berkembang pesat pembangunannya, ada yang sangat terkebelakang pembangunannya. Karena beda cara tangkapnya. Ini yang bisa dilihat di sini. Jadi berbeda jauh. Yang berikutnya, manusia adalah makhluk yang unik.
yang heterogenitas manusia dalam masyarakat memberikan ruang bagi ilmuwan sosial untuk menunjukkan berbagai teorinya. Nah, kita cukup variatif, ya, heterogen. Itulah keunikan manusia. Ya, keunikan manusia. Nah, sehingga dari perbedaan-perbedaan inilah menyebabkan ilmu sosial itu bisa terus mengalami perkembangan. Dari situ bisa dikembangkan teori-teori ilmu sosial. Sebagai contoh misalnya, mulai dari Emil Durkheim, Auguste Comte, Emil Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Simmel. Ini semua ilmuwan sosial pertama yang mencetuskan teori-teorinya dalam teori-teori sosiologi pertama. Baru, apakah ini hanya begitu? Tidak. Ya, tidak. Ilmu yang mereka ini berkembang. Ya, ilmu mereka berkembang. Nah, kalau Emil Durkheim, penerusnya agak kurang. Tapi kalau Karl Marx dan Max Weber itu banyak. Maka muncul turunannya ke bawah, ada yang disebut dengan Marxian. Ada yang disebut dengan Neo-Marxian. Baru Weber, penerusnya disebut kaum Weberian. Ya, kaum Weberian. Parson, Alcott Parson itu banyak penerusnya, maka disebut dengan Parsonian. Ya. Nah, yang saya sebutkan pertama tadi itu dalam teori-teori sosial, teori sosiologi, mereka ini dikelompokkan teori-teori klasik. Atau dalam ilmu sosial disebut dengan teori-teori makro. Dari teori-teori makro ini muncul lagi pengikut-pengikut yang disebut dengan teori-teori modern. Ya, teori modern. Lalu dari teori-teori modern ini berkembang lagi, ikuti perkembangan, maka muncul lagi teori-teori kontemporer. Jadi 3 tahapan dalam perkembangan teori dalam sosiologi. Ilmu sosial jadi teori makro, kalau ilmu sosial bagi 2, makro mikro. Ya. Teori yang besar dan teori yang kecil-kecil, mikro. Itu banyak, kalau yang mikro ini banyak sekali. Nah, nanti kita pelajari ketiga makro atau klasik, semester 4 modern. Ada kontemporer ya kurikulum kita. Ada sosiologi kontemporer. Tidak ada. Oh, kalau universitas lain itu ada. Mereka 3. Klasik, modern, kontemporer. Kalau kita tahu di sini, kita cuma belajar di 2. Klasik, modern. Okay. Nah, mengapa dari itu? Itulah kesempatan para ilmuwan sosial untuk mengajukan atau mengembangkan teorinya. Yang muncul terakhir kali, yaitu di akhir abad ke-20, itu Schweitzer. Ya, Schweitzer itu menemukan sebuah teori. Nah, di masyarakat kita ada polemik tentang LGBT. Ya, LGBT. Nah, LGBT ini susah mau diklasifikasi dia. Ya, mau jelaskan dengan teori-teori apapun susah. Yang mana pengelompokannya? Maka Schweitzer mencoba merumuskan sebuah teori yang disebutnya dengan teori queer. Itu yang terbaru,
yaitu teori untuk menjelaskan kaum LGBT. Jadi banyak. Asal nanti kalau kita temukan apa, nanti kita jelaskan lagi seperti itu. Ya. Jadi ada satu teori besar, itu dia banyak anak-anaknya. Sampai cucu cece. Itulah kesempatan. Ya. Tidak seperti ilmu alam. Ilmu alam dari dulu tetap kimia, fisika, biologi. Ya, nah berubah. Kalau ilmu sosial itu berkembang. Ya. Mulai dari ilmu sosial pertama yang dicetuskan oleh Auguste Comte. Habis itu berkembang. Muncul ilmu sosial, sosiologi. Muncul psikologi. Muncul antropologi. Muncul ilmu politik. Muncul ilmu hukum. Muncul geografi. Muncul ekonomi. Banyak. Ya. Ilmu politik lagi berkembang lagi. Ya. Ilmu pemerintahan, ilmu administrasi. Terus berkembang. Nah, itu adalah space bagi kita dalam mengembangkan ilmu itu yang sehingga mengapa Emil Durkheim tidak mau melakukan generalisasi. Dia sangat tabu melakukan generalisasi. Kalau kita lakukan generalisasi ilmu itu tidak berkembang. Ya, tidak ada ruang dalam perkembangan ilmu. Nah, bagaimana cara kita mempelajari sebuah ilmu? Ya. Menurut Auguste Comte itu ada dua cara. Cara pertama kita mempelajari dogma. Kedua kita mempelajari sejarahnya. Jadi sebuah teori itu pertama dulu kita cari tahu dogmanya apa. Ya. Apa itu dogma? Ajarannya, alirannya. Ya. Tahu dulu itu. Nah, kalau kita tahu dogmanya, maka kita lihat dari teori yang bersangkutan. Misalnya dalam ilmu sosial tadi banyak ya, ilmu sosial tadi anak turunannya banyak. Karena kita jurusan sosiologi, misalnya sosiologi. Nah, kita harus cari tahu apa itu dogma dari sosiologi. Sehingga akan membedakan dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Membedakan ilmu-ilmu sosial yang lain. Ada 3 ilmu sosial yang objeknya sama. Sosiologi, antropologi, dan psikologi. Objeknya sama, manusia. Ya, jadi objeknya sama adalah manusia. Nah, di mana letak perbedaan 3 ini? Antropologi itu mempelajari dari sisi kebudayaannya, sosiologi itu mempelajari dari sisi perilakunya, strukturnya, kelembagaannya. Ya. Sementara psikologi itu mempelajari dari perilaku. Ya, perilakunya. Nah, ini dogma. Ya, kita bisa membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Yang kedua kita cari sejarahnya. Sejarahnya tadi saya sudah jelaskan bagaimana mula-mula ilmu sosial itu ada. Ya kan? Mulai dari pemikiran Auguste Comte. Dalam bukunya The Pursuit of
Dari filosofi apa? Dari pengetahuan Comte tadi itu ya, tentang fisika sosial. Dari situ kita bisa mengetahui sejarahnya. Nah, masing-masing juga nanti misalnya teori-teori itu berkembang, misalnya. Bagaimana Auguste Comte itu mengembangkan teorinya. Nanti kita pelajari sendiri di psikologi klasik. Bagaimana Karl Marx itu mengembangkan teorinya. Bagaimana Emil Durkheim itu mengembangkan teorinya. Bagaimana Max Weber itu mengembangkan teorinya. Bagaimana Sosimal mengembangkan teorinya. Masing-masing ini ada punya sejarah. Ya. Semua teori-teori itu harus punya sejarah. Bagaimana dia memunculkan ilmu itu. Nah, dari dua pernyataan Auguste Comte tadi, dari mempelajari dogma dan sejarah, itu adalah merupakan satu pernyataan atau pendapat para sarjana ilmuwan sosial yang menyatakan bahwa tujuan yang fundamental dari ilmu-ilmu sosial adalah menerangkan tentang kenyataan-kenyataan perubahan sosial dan bahkan krisis-krisis sosial. Contoh misalnya, sebentar akan saya jelaskan, tapi sekira saya jelaskan. Perkembangan ilmu sosial itu dimulai dari krisis. Kedua dari perubahan. Ya, jadi krisis dan perubahan. Krisis ini di Eropa ada dua. Ya. Revolusi industri dan revolusi Prancis. Itu dua krisis besar yang mendorong pertumbuhan ilmu sosial. Jadi krisis itu mendorong. Kedua, ilmu sosial berkembang pada mulanya sebagai tantangan untuk menjawab dan mendorong krisis sosial di Eropa seperti Prancis dan Inggris. Ya, jadi di Prancis itu adalah revolusi Prancis, yaitu krisis pemerintahan, dan di Inggris itu adalah revolusi industri. Munculnya ilmuwan, ilmu alam yang menemukan industri, mesin. Ya. Kalau kita lihat di sini perkembangannya. Jadi tahun akhir abad ke-18, 1789, itu terjadi revolusi Prancis. Kemudian revolusi industri. Di Inggris munculnya kapitalisme. Ya. Kemudian munculnya sosialisme. Ini teori yang dikembangkan oleh Karl Marx. Mengapa sosialisme muncul? Karl Marx ingin menjawab tantangan pemilik modal dan kaum miskin. Orang kaya dan orang miskin. Nah, teori sosialisme ingin mau menjelaskan tentang bagaimana susahnya para karyawan ya, yang bekerja di sebuah industri, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dalam teori Karl Marx disebut dengan keterasingan. Ini saya jelaskan sepintas saja ya. Karena nanti saya akan ulangi ini di semester 3. Supaya kita masuk teori sosiologi bisa lebih jelas.
Kemudian keempat adalah munculnya urbanisasi. Jadi akibat revolusi industri muncul urbanisasi. Yaitu orang-orang yang dari desa pindah ke kota bekerja di pabrik-pabrik. Ya. Yang kelima, perubahan agama. Ya, perubahan agama. Akibat revolusi politik, revolusi industri dan urbanisasi itu menemukan efek-efek dalam kehidupan beragama. Ya. Bukan efek dalam kehidupan beragama. Contoh, Karl Marx itu bukan dikatakan tidak beragama. Dia orang beragama. Karena ayahnya adalah seorang rabi. Ya. Seorang guru agama Yahudi di Jerman. Tetapi dalam menjelaskan teorinya, dia mengatakan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Jadi itu salah satu perubahan dalam keadaan agama ini. Dan dalam kehidupan keagamaan ini karena tiga hal ini. Tiga hal itu. Adanya revolusi politik di Prancis, revolusi industri di Inggris, dan meningkatnya arus urbanisasi. Yang keenam, pertumbuhan ilmu pengetahuan. Ya, pertumbuhan ilmu pengetahuan itu muncul gerakan-gerakan pada itu tahun 60-an dan 70-an. Ini di Eropa, ini di Amerika banyak dipelopori oleh kelompok-kelompok intelektual sosiologi. Berikutnya, bagaimana kita memahami ilmu sosial, teori sosial. Kita harus memahami dulu sisi filsafatnya. Jadi kita harus memahami filsafat. Kalau kita tidak paham tentang filsafat sosial, Anda tidak akan paham tentang ilmu sosial. Tidak akan paham tentang sosiologi. Jadi harus tahu dari mana pertumbuhan ilmu sosial itu. Kita harus tahu latar belakang filsafatnya. Ya. Nah, saya kira saya hentikan dulu. Jadi supaya dia bersambung nanti minggu depan. Masih ada yang tidak hadir. Ada. Yang ada di seputaran. Kelas ini kita akan bagi dua. Kita shift. Ya. Kalau tidak bisa ini. Nanti itu di grup ya. Saya kira ini tidak putus nanti. Kalau putus ini nanti akan menyulitkan pemahaman saudara-saudara. Jadi filsafat ini akan saya jelaskan tersendiri. Ya, oke. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih.